Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu bagi kami, sepanjang malam atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh bangun saat pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan renungan firman Tuhan tentang berpuasa. Kalau pada hari kemarin kita sudah mendengarkan tentang apa tujuan daripada puasa seorang Kristen, seorang percaya, maka pada saat pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kapan waktunya untuk orang percaya harus berpuasa kepada Allah. Yang pertama, di dalam Yoel pasal yang pertama ayat yang ke-14 dan pasal 2 ayat yang ke-12, puasa bagi orang percaya, bagi umat kepunyaan Allah, yaitu dilakukan pada waktu hukum-hukum Allah itu datang, khususnya pada waktu itu diberikan kepada bangsa Israel. Di dalam surat Yoel pasal yang pertama dan pasal yang kedua itu, firman Tuhan berkata bahwa mereka harus berpuasa karena firman Allah datang kepada mereka untuk mengingatkan mereka untuk berbalik dari setiap kesalahan, setiap dosa-dosa mereka kepada Allah. Mereka harus merendahkan diri di hadapan Allah. Yang kedua, kapan puasa itu dilakukan? Yaitu pada waktu banyak orang mengalami malapetaka. Dikatakan pada waktu itu ketika bangsa Israel, ketika Saul bersama anak-anaknya mengalami peperangan dan mereka harus mati, bangsa Israel harus mati di medan pertempuran, maka dikatakan mereka harus berpuasa kepada Allah agar Allah berbalik kepada bangsa Israel itu sendiri. Yang ketiga, kapan kita harus berpuasa? Yaitu di saat menderita penderitaan di dalam jemaat. Bapak Ibu Saudara bisa melihat ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-35. Yang keempat, yaitu pada saat orang lain mengalami penderitaan. Mazmur 35 ayat 13, Daniel 6 ayatnya yang ke-19. Maka kita harus berpuasa bagi orang-orang di sekitar kita, mereka yang mengalami penderitaan. Yang kelima, kapan kita harus berpuasa? Yaitu ketika kita mengalami pergumulan secara pribadi. Kita harus berpuasa, bukan hanya berdoa, tetapi kita harus berpuasa memanggil Allah dengan merendahkan diri di hadapan Allah, supaya setiap pergumulan kita didengar dan dijawab oleh Tuhan dan kita mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Yang keenam, kapan kita harus berpuasa? Yaitu ketika kita mengalami berbagai macam ancaman. Terdapat di dalam Ester pasal 4 ayatnya yang ke-16. Ketika Ester dan khususnya bangsa Israel, khususnya orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka terancam dalam pembunuhan massal suku Yahudi ini, Ester berkata bahwa mereka harus berpuasa kepada Allah dan ternyata mereka mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Yang terakhir, yang ketujuh, kapan kita harus berpuasa? Yaitu pada saat pelantikan para pelayan-pelayan Tuhan yang akan terlibat dalam melayani Tuhan, yang akan terlibat untuk memberikan hidup mereka kepada Allah. Maka para hamba-hamba Tuhan, para imam-imam harus berpuasa untuk melantik mereka menjadi para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan
yang dapat melayani di pelataran Tuhan. Puji Tuhan, ini yang menjadi perenungan bagi kita semua bahwa kapan kita harus berpuasa, yaitu ketika ketetapan dan hukum-hukum Allah disampaikan bagi saya dan saudara. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita mengalami malapetaka, ketika kita melihat ada penderitaan di antara sesama jemaat, ketika kita melihat orang lain menderita, kita harus berpuasa. Ketika juga kita secara pribadi mengalami pergumulan, maka hukumnya adalah wajib bagi saya dan saudara untuk bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang keenam, ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, atau ketika kita ada dalam sebuah ancaman, ada dalam keadaan yang tidak baik. Yang ketujuh, yaitu ketika kita mau terlibat dalam melayani Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah renungan ini dapat memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat kemurahan-Mu. Kami diingatkan bahwa kapan kami harus berpuasa, kapan kami harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami diingatkan, kami diajarkan melalui kebenaran firman-Mu, karena melalui berpuasa kami akan melihat setiap mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. Saat pagi hari ini hamba-Mu berdoa, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan saat pagi hari ini. Yang lemah imannya dikuatkan, dalam pergumulan Engkau beri kekuatan baru, yang sakit Engkau sembuhkan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.